Selamat malam, izin abang kakak. Perkenalkan, nama saya Kristiana Tambunan dengan NIM 0805 1282 3280 63 dari kelas L2. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja membuat koreksi citra, yang dimana ini adalah materi sebelumnya yang sudah dilakukan di praktikum. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu koreksi data citra. Yang pertama itu, koreksi citra merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki citra landscape yang digunakan supaya benar-benar memberikan informasi yang jelas dan akurat. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan koreksi citra ini bisa dikatakan sebagai operasi pre-processing. Koreksi atmosfer merupakan proses untuk menghilangkan kesalahan yang disebabkan adanya pengaruh atmosfer pada citra. Pengaruh atmosfer ini terjadi saat proses perekaman citra, yang dimana gelombang elektromagnetik dari matahari ke permukaan bumi dan dari objek ke sensor mengalami gangguan saat melewati atmosfer, yang dimana gangguan tersebut dapat berupa hamburan maupun serapan. Hal ini akan berdampak pada citra yang diperoleh, di mana data yang terekam oleh sensor satelit dengan data objek akan jauh berbeda. Koreksi atmosferik bertujuan menurunkan refleksasi objek dari total radiansi TOA atau disebut top F atmosfer setelah proses normalisasi kondisi pencahayaan dan penghapusan efek atmosfer. Terus selanjutnya yaitu koreksi Shanklin. Koreksi Shanklin adalah koreksi yang digunakan untuk meminimalisasi kesalahan nilai energi pada citra yang disebabkan oleh permukaan air yang tidak rata akibat efek gelombang ataupun arus, sehingga nilai lereng yang menghadap ke sumber energi lebih daripada nilai lereng yang membelakangi sumber energi. Nah, di video kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana proses koreksi citra ini, bagaimana akan dilakukannya. Nah, di proses koreksi citra ini kita akan menggunakan software Snap, yang dimana sebelumnya kita sudah menentukan pilihan wilayah yang akan kita kaji, yang dimana sebelumnya kelas kami sudah melis bagaimana pulau apa yang akan dikaji. Dan di sini saya akan mengkaji Pulau Pakawang di Lampung. Yang pertama sebelumnya itu kita harus mengkaji sebelum mengambil data-datanya, yaitu sebelumnya saya sudah mengambil data-data tersebut, yang dimana pertamanya itu kita harus membuka Copernicus Open Hub, terus kita ke Sentinel-2. Setelah itu kita akan mendownload data-data yang sudah akan kita ambil dan akan kita gunakan nantinya. Setelah itu kita bisa menggunakannya untuk mengolah datanya di software Snap. Nah, di sini saya akan memulai pengerjaannya langsung ke software Snap karena saya sudah mempunyai data-data sebelumnya yang sudah saya download. Di sini kita akan pergi ke Snap. Di sini kita cari Snap, kita open. Di sini sedikit lama karena ini memang memerlukan proses untuk membuka softwarenya, sedikit lebih lama. Di sini kita dapat mencari Snap di search, dan di sini pada proses ini memang memerlukan waktu yang sedikit lama untuk menunggunya karena lagi loading untuk membuka software tersebut.
Nah, di sini setelah kita bisa membuka Snap, ini adalah tampilan awal kalau kita sudah membukanya. Nah, tahap berikutnya yaitu pertama kita membuka software Snap, lalu pilih file. Setelah itu ke yang pertama itu kita ke file, kita pilih import, terus ke import, terus kita pilih optical sensor, terus pilih Sentinel 2. Setelah itu kita pilih S2, MSI, MSI L2. Di sini sedikit menunggu agak lama karena sedang proses loading untuk memberikan tampilan. Setelah menunggu, data yang dihasilkan akan seperti ini, menunjukkan tahapan berikutnya yaitu kita klik di MTD MSLI2A, terus kita import produk. Setelah itu kita tunggu. Kita tunggu sampai reading di MTD MSL2 ini selesai. Nah, di sini di Product Explorer sudah muncul seperti ini, itu tandanya processingnya sudah terdeteksi. Setelah itu kita pergi ke menu optical, terus kita pilih thematic lens processing, kita pilih send to core processor, kita pilih. Di sini sebenarnya kita bisa memilih send to core 255 ataupun send to core 280, tapi di sini kita pilih di send to core 280 saja. Kita klik. Setelah itu kita menunggu karena ini prosesnya sedikit lama untuk loadingnya. Nah, setelah muncul seperti ini tandanya sudah masuk data yang di sini produk Explorer-nya. Setelah itu kita pilih. Di sini ada IO parameters, terus ada processing parameters. Di pilihan processing parameters ini kita ganti resolusinya menjadi 10, dan untuk yang lainnya tidak perlu ada yang diubah, cukup seperti ini. Setelah itu klik run. Di sini kita akan menunggu send to core-nya akan bekerja untuk tahapan selanjutnya. Emang sedikit agak lama untuk loading menunggunya. Nah, ini kalau sudah muncul tampilan seperti ini dan di produk Explorer-nya sudah ada output produknya, kita bisa pilih OK. Nah, di sini sebenarnya ini output produknya itu hanya cukup satu saja, tapi karena ini tadi saya runnya terklik 2 kali, jadi proses output produknya menjadi 2 di produk Explorer. Nah, di sini sudah ada data Sentinel-2-nya. Nah, selanjutnya yaitu pada data Sentinel, yang pertama pilih bands. Terus kita cari B5 di sini. Kita menunggu.
Di sini memang agak menunggu sedikit lama karena proses loadingnya. Sudah muncul seperti ini, kita lakukan hal yang sama pada output produk. Kita pilih band, kita pilih kembali B5, kita klik 2 kali. Dan sini akan muncul hasilnya seperti ini. Ini adalah gambarannya dari produk ekspor tersebut yang sudah kita buat dari B5-nya. Nah, selanjutnya di sini setelah kita melakukan pemilihan di Sentinel 2-nya, di B5 dan 2-nya, di output produknya B5, kita akan menghasilkan seperti ini di B1, B5 di atas. Terus untuk melakukan perbandingannya, kita bisa di tahap 2-nya kita bisa memindahkan ke sini untuk membandingkan seperti ini. Selanjutnya ini adalah tampilan 1 dan B5-nya di tampilan 1 dan 2-nya. Setelah itu selanjutnya kita pilih file, lakukan seperti hal yang sama yang tadi, tetapi di sini kita akan menentukan pewarnaannya. Kita pilih import, kita pilih optical sensor, kita pilih Sentinel 2. Setelah itu kita pilih MSIL 2A. Di sini kita pilih MSIL 2A, import produk. Dan ini adalah tampilan dari koreksi citra yang pertama. Nah, selanjutnya adalah tahapan kita untuk koreksi sunlight. Selanjutnya kita akan dikoreksi sunlight. Di sini sama seperti halnya tadi, kita buka, terus kita pilih file, kita pilih import, optical sensor, terus Sentinel 2, terus S2 MSIL 2. Di sini kita tunggu. Terus kita pilih MTD MSIL 2A, terus kita import produk. Kemudian kita tunggu sampai di produk ekspornya muncul. Nah, setelah produk ekspornya sudah muncul seperti ini, kita pilih raster, kita pilih subset, kita tunggu sampai gambarnya muncul di spatial subset ini.
Nah, di sini sudah muncul gambarnya. Di sini karena ininya sangat berat, kita bisa memperkecil pada bagian datanya. Nah, setelah kayak gini, kita bisa klik OK. Setelah muncul seperti ini, hasil subsetnya, kita klik kanan, open RGB, kita klik window, open RGB image window. Di sini kita pilih rednya B4, greennya B3, dan blue-nya B2. Lalu OK. Di sini kita tunggu. Nah, ini sudah muncul data subsetnya. Ini adalah gambarannya. Setelah itu, kita klik Nah, setelah muncul kayak gini, kita bisa pergi ke, kita tekan subsetnya dulu, terus kita pergi ke vektor. Setelah itu kita tekan subset, terus kita pergi ke vektor, terus new vektor. Di sini kita bisa membuat glean peta kita, terus kita pilih OK. Setelah itu lalu kita tandai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya kita pilih setelah kita menandai seperti ini, kita pilih di vertikal, terus kita pilih thematic lens water processing, terus kita pilih send to Corel, terus kita pilih processing module, kita pilih decline processor.
Nah, selanjutnya di sini kita tulis geometri. Kita pilih B2. Nah, setelah kayak gini, di sana Inggrisnya kita klik geometri, terus di sini kita pilih B2, B3, B4, dan B8, terus kita run.